لنا مطايا واسع الكرم محمد أشرف العرب والعجم محمد جاروا والله لم يدم المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي من ظلمه يا المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله bab hukukul aulad. Wa alihi aidan ayyusuwiya bainahum fil atiyah. Halaman disebut. Sebelumnya summa innal aulad al walid hukukon 261 di sini 261 kitab ini 261 itu sama 261 ini kan bukan ini dua berapa pembahasan hukukul aulad nih.
262 gitu. Hah? 262 paling atas. 262 paling atas. Halaman 200. Ya. Wa kama yajibu ala insan wan. Wa alaihi aidun. Itu paling atas. Paling atas ya. Ya, ini. Ya. Di halaman 262 di barisan paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad nafa'anallahu bihi bi ulumi fid dar amin fi kitabihi Nasihat Diniyah wal Wasail Maniyah ila anfal radhiyallahu ankum wa alihi aidan ayusawwiya bainahum fil utyah wa an la yuqaddima ahadan minhum ala ahadin bi mujarrad mil tabai wa tibai hawa nafsi wa ahammu ma yatawajjahu ala alwalidi fi haqqi auladihi tahsinul adabi wa tarbiyati liyaqa nash'uhum ala mahabbatil khairi wa ma'rifatil haqqi wa ta'zimi umuri dini wal istihanati bi umuri dunya wa ithari umuri al-akhirah faman farada fi ta'dibi auladihi wa husni tarbiyatihim wa zara'a fi qulubihim mahabbatad dunya wa syahwatiha wa qillatil mubalati bi umuri din summa aquhu ba'da dhalika fala yalumanna illa nafsah wal mufarrid awla bil khasarah wa aqsara al uquqa al fashi fi hadhihi al azminah sababuhu at tafritu fi ma dhakarnahu kama ya'rifu dhalika man ta'ammalahu wa ahsana an-nazara fihi fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuma inna lil auladi khairul lutfi pada sas ini sudah belum sebelumnya tuma inna lil auladi Kama al-aulad al-walid. takhayyaru li tufaikum al-akfa fa inna al-irqa dassas Belum ini. Suma dari suma. Suma innalil aulad. ya belum Ya, iya. Dari suma ulang suma innalil aulad. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum ila anqal summa inna lil auladi 'alal walidi huquqan wa dhalika fil qiyami bi kafayatihim ma damu muhtajina ila dhalik wa fi ta'dibihim wa husni tarbiyatihim wa hidayatihim ila al-akhlaqil mahmudati was sifatil hasanati wal khisalil jamilah wa hafidhuhum wa hifzihim wa siyanatihim min addadi dhalika wa tahsini asma'ihim wa yakhdara lahum al-ummahat al-mubarakat minal munabat al-hasanat as-salihah kama qala alaihi salatu wassalam takhayyaru linutafikumul akfa fa innal irqa dassas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, sebelumnya sudah kita baca dari kitab Nasihat Diniyah wal Wasail Maniyah yang ditulis oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad tentang bagaimana kita diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, dan sudah dijelaskan berdasarkan beberapa hadis penjelasan dari para ulama bahkan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kewajiban kita sebagai anak untuk mendapatkan ridhonya Allah tentunya lewat ridho kedua orang tua kita. Kemudian
Al-Habib Abdullah bin Haddad melanjutkan kembali. Sekarang berbicara tentang kewajiban orang tua terhadap anak. Kalau kemarin kewajiban anak terhadap orang tua, maka sekarang membahas tentang kewajiban orang tua terhadap anak. Dan ini memang sangat penting karena banyak kata para ulama kedurhakaan anak itu dimulai dari kedurhakaan orang tuanya. Kurang ajarnya anak kepada orang tua kadang-kadang dimulai dari orang tua. Maka beliau mengingatkan untuk kita jangan sampai kita punya anak yang durhaka karena perbuatan kita. Oleh karena itu beliau mengatakan di situ, summa kemudian qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi fid-dharain amin. Summa inna lil auladi 'alal walidi huquqan. Kemudian sungguh bagi anak-anak atas orang tua itu ada hak. Wa dzalika fil qiyami bi kifayatihim ma damu muhtajina ila dzalik. Wa fi dzalika bil qiyam, yaitu dengan cara melaksanakan bi kifayatihim, yaitu memberikan kecukupan kepada mereka ma damu muhtajina ila dzalik, selama mereka membutuhkan apa yang kita berikan kepada mereka. Wa fi ta'dibihim, dan juga di dalam memberikan ta'dib, memberikan adab. Wa husni tarbiyatihim wa hidayatihim ilal akhlaqil mahmudati wa sifatil hasanati wal khisalil jamilati. Nah, ini tentunya di dalam memberikan adab, wa husni tarbiyatihim, memberikan ajaran-ajaran yang baik, wa hidayatihim, dan memberikan petunjuk ilal akhlaqil mahmudah, kepada akhlak yang terpuji, wa sifatil hasanah, dan juga sifat-sifat yang baik, wal khisalil jamilah, dan perkara-perkara yang bagus yang baik. Wa hifdhihim wa siyanatihim min adadzalik, dan menjaga mereka serta memelihara mereka dari lawan-lawan itu. Maksudnya kita harus memberikan adab, memberikan akhlak, memberikan perbuatan hal-hal yang baik, mengajarkan kepada mereka. Wa tahsini asma'ihim, selain memberikan adab, akhlak, perilaku, juga tahsin asma, yaitu mengajarkan kepada mereka asma dengan memberikan tahsini asma'ihim, memberikan nama-nama yang baik. Wa ay yakhtara lahumul ummahatil mubarakati minal manabitil hasanati salihah, dan juga memilih untuk mereka al-ummahat al-mubarakah, yaitu memilih untuk mereka ibu-ibu yang berkah, maksudnya mencari ibu yang salihah. Minal manabitil hasanati salihah, yaitu dengan memberikan dari tempat tumbuh yang baik. Nanti dijelaskan dalam hadis ini. Kama qala alaihi salatu wasalam, takhayyaru linutafikumul akfa fa innal irqa dassas. Nah, ini merupakan hadis yang menjadi patokan luar biasa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita sebagai orang tua kewajiban yang pertama adalah memberikan adab, mengajarkan kepada mereka akhlak-akhlak yang terpuji, sifat-sifat yang mulia. Selain itu memilih ibu untuk si anak ini yang baik, dari al-manabit as-salihah, dari cikal bakal yang salihah. Maksudnya memilihkan ibu dari keturunan yang baik. Di sini dikatakan oleh Rasulullah SAW, takhayyaru, pilihlah oleh kalian, linutafikum, nutfah itu tetes mani. Maksudnya takhayyaru linutafikum, pilihlah untuk air mani kalian al-akfa, yaitu orang yang sekafaat, yang sederajat. Fa'innal irqa, sesungguhnya irqa itu garis keturunan, dasas. Dasas itu kuat. Dasas itu istilahnya nyemproti kuat. Maksudnya dasas itu kuat. Maksudnya apa? Fa'innal irqa dasas, sesungguhnya garis keturunan itu sangat kuat. Di sini para ulama, ini hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Walaupun di dalam sanadnya ada dhaif, tetapi ada beberapa makna, beberapa riwayat yang hampir serupa. Akhirnya para ulama banyak mengatakan bahwa dari segi sanad masih khilaf, tapi dari segi makna sepakat benar adanya. Takhayyaru linutafikum al-akfa, pilihlah kamu meletakkan sperma itu di orang-orang yang pas. Fa'inal irqa dassas, karena memang garis keturunan itu sangat kuat sekali. Maksudnya kalau mau menjadikan anak yang saleh,
mau mendidik anak yang soleh, mau mendidik anak supaya pintar, supaya cerdas, supaya berakhlak, maka dimulainya itu bukan saat dia lahir, tapi sebelum lahir. Kapan? Memulai mencari apa? Istri. Cari istri, karena anak itu akan apa? Nggak jauh dari sini. Jadi milih. Gen-gennya itu ada kuat sekali. Fa'inal pada sas itu dia maksudnya. Gennya itu sangat kuat berkaitan dengan yang di atasnya. Jadi kalau kita mau milih orang yang teka, cari istri yang teka, ntar dapat anak yang apa? Teka. Dapatnya begitu, nggak jauh. Bisa berubah, bisa. Tapi innal irqa dasas. Sungguh gen itu sangat apa? Kuat. Ada bisa berubah, bisa, tapi sangat berat. Nah ini makanya untuk mendidik anak itu dimulai bukan dari sejak lahir, tapi dimulai dari memilih. Makanya Rasul sudah mengatakan tunkahul mar'ah li arba' limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fatfar bidati binta libat yada. Wanita itu dinikahi karena 4: harta, kaya, itu kaya tidak miskin, atau itu limaliha, kayaannya dilihat, lihasabiha dan rek nasab, wali maliha dan juga karena apa? Harta. Dari nasab turunan harta, terus walidi dan juga karena agama. Fatbar bidati binta libat yada. Beragama engkau akan hidup senang. Intinya ketika memilih jangan sembarangan. Maka kita lihat para ulama di dalam hadis Rasulullah SAW atau di dalam qaul dari beberapa sahabat, kalau kalian mau menjadikan budakmu yang tidak berpendidikan, yang tidak mengerti, yang tidak mempunyai latar belakang sama sekali keilmuan, sudah besar ini ya, terus kamu mau nikah dengan dia, maka nikahilah, tidak dilarang. Kalau kau untuk menghilangkan syahwatmu, tapi jangan berharap dapat anak dari dia. Kata sampai ulama sampai matan begitu. Jangan berharap anak dari dia. Khawatirnya akan sama seperti ibunya. Karena ketika mungkin ada orang yang cakep, cantik, tapi ininya bolot ya, agak lemot gitu ya, lemot. Tapi pintar, sama cantik, cuman lemot aja. Maka kalau kau mau menghilangkan syahwat, silakan, bagus, syahwat jadi tersalurkan, tapi jangan berharap dari orang itu anak, karena khawatir dia juga sedikit jadi memang luar biasa ada gen itu sangat fa'inal irqa dasas, itu sangat terkenal sekali kaidah dijadikan. Kalau Imam Ali juga selalu ngomong begitu, Imam Ali bin Abi Thalib, innal irqa dasas, sesungguhnya gen keturunan itu sangat kuat sekali. Bahkan kalau jangan kau menikahi, para ulama bilang orang-orang yang sakit gila, karena khawatir anakmu juga akan kena gila. Ada kurangnya karena gen dari orang tua, dan itu ada. Ketika orang tuanya sakit gila, perempuan kemudian dinikahi sama nikah biasa, mungkin kadang-kadang lagi nikah diem, tas lagi ini kadang naik, kadang anaknya bisa jadi ada junun, dia akan ada jununnya, ada gilanya. Jadi itu adalah yang dijelaskan oleh para ulama berdasarkan hadis innal irqa dasas. Jadi ini mulailah pendidikan anak kita dari memilih siapa nih yang kita bakal jadiin ibunya anak-anak kita. Kalau kita mau menjadi anak kita cuma sekedar cakep saja, cari aja perempuan-perempuan yang cantik. Dia akan cantik, dia akan ganteng, dia akan cantik. Tapi akhlaknya lihat bagaimana ibunya. Karena ibu itu madrasatul ula li auladiha. Karena kata para ulama, ibu ini akan menjadi sekolah pertama. Selain dia gennya kuat untuk ke anak, dia juga karena dialah yang akan banyak dengan anak kita nanti di waktu dia sudah lahir. Dia yang gendong, dia yang menyusui, dia semuanya. Kata para ulama, belum lagi mendidik, baru dari air susunya saja sudah mempengaruhi dari si anak ini. Makanya kalau mau memberikan rodoah, menjadikan anak ini anak susuan, harus milih ibu yang mana kita kasih susuannya. Ini ibu, wah pinter, anak kita boleh susuin dia, karena bisa ngambil AIC dia banyak, bisa jadi itu anak jadi pengaruh. Ini belum bicara pendidikan, baru bicara ibunya saja.
Makanya di situ Rasulullah mengatakan takhayyaru linutafikum al-aqfa fa innal irqa dassas. Ini sangat penting. Ini sangat penting sekali, terutama yang belum suat nih. Jangan melihat apa? Halinya doang nih. Melihat halinya doang cakep udah langsung aja Pak. Nyolong dia nggak lihat tuh apa? Pinter nggak pinter. Itu sampai beberapa negara kalau kita baca, kita dengar nih misalkan apa? Lee Kuan Yew betul, Singapura. Dia kalau ada orang yang di atas rata-rata, itu negara bilang jangan nikah sama anak ini kecuali orang yang IQ-nya apa? Di atas rata-rata. Biar nggak hilang apa? Kecerdasan anak keturunannya. Kalau bisa dia cerdas sama cerdas, nikah nanti punya anak juga apa? Sampai kayak begitu, itu negara kafir. Kecuali dia tidak beriman, tapi dia sebenarnya ada hadis innal irqa dassas. Itu sudah ada dari zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau Swedia, Norwegia, ada beberapa negara kalau yang EQ-nya bagus, ini orang sudah apa kalau bahasanya jenius, itu akan dijaga sama negara. Gak boleh sembarangan nikah, dijagain. Kalau dia mau nikah dilihat juga, jenius juga. EQ-nya bagus, ketemu bagus, dijadiin. Kalau enggak, dilarang. Aturan itu kalau kita nggak ngerti Islam, wah ini mah hak asasi ya kan? Termelanggar. Sebenarnya tidak, tapi memang aturannya begitu. Karena Islam sudah maju. Boleh sih tidak haram, tapi akhirnya sayang kecerdasan itu akan apa? Akan hilang. Dia akan hilang. Ini yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Takhayyaru linutafikum al-aqfa fa innal irqa dassas. Ini disampaikan oleh Abdul Haddad. Artinya mulailah pendidikan ya apa? Sebelum lahir. Carinya itu harus apa? Dipilih. Jadi Nabi Muhammad sampai Rasulullah SAW disuruh apa? Nasabnya juga diperhatiin, al-aqfa yang sepadan, yang sekafaah. Kalau bahasa kita. Kalau orang Betawi bilang duren sama duren, jangan kesemak sama duren. Nggak ketemu. Apa? Harus kafaah sama miskin juga harus diperhatiin. Yang kedua pengen kaya, nah dia nggak melihat dirinya. Akhirnya buat sama perempuan yang kaya. Untuk bedaknya aja kerja seminggu belum nyampe gitu. Ngojek seminggu dapat, beli bedaknya kagak mampu. Uyang kita nggak kafaah, nggak ketemu, nggak apa kalau bahasa kita man la ya'rif qimata nafsihi ma kharaja min batnihi khairun mimma kharaja min fihi. Kata para ulama apa? Man la ya'rif qimata nafsi, siapa yang tidak tahu harga dirinya, dia nggak tahu dirinya, nggak ngaca diri, maka raja min batnihi khairum mimma kharaja min fihi. Yang keluar dari perutnya lebih bagus dari mulutnya. Maksudnya apaan tuh? Kasar banget tuh kalimat. Maksudnya tahu diri, jangan kita kayak begini pengennya yang apa? Pengennya dapatnya anak dari Sultan Bolkiah ya. Udahlah apa? Idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Inna akramakum indallahi atqakum. Pakai dalil-dalil yang apa? Ini harus kaca diri. Jadi jangan apa? Itu ada kafaah di dalam harta juga pengaruh. Walaupun tapi ini ada ulama nikah sama perempuan kaya raya. Oh kalau ulama kalah, harta sebanyak apapun kalah. Karena ilmu itu lebih daripada apa? Harta. Ini ulama kagak, ilmu nggak punya, harta nggak ada, mau dapat yang apa? Ini yang belangsak kata orang. Yang belangsak itu ada Ustaz dapat orang tajir, orang kaya, raya. Gak apa-apa dia alim, karena alim itu nutupin apa? Karena ilmu itu lebih mahal daripada orang yang punya ilmu kaya. Ustaz nih, walaupun gak punya apa-apa, kaya raya dia sebenarnya. Karena ilmu itu lebih berharga daripada harta. Jadi yang ngikutin Ustaz, enggak Ustaz tua itu dapat yang jangan. Beda. Kalau antum alim nggak apa-apa, tapi kalau enggak udah dah kafaah aja. Apa yang apa? Sepadan. Yang sepadan aja dah. Ini takhayyur termasuk memilih. Begitu juga antum. Kalau pengen memang alhamdulillah kita ya, kalau kita agak lumayan ngobrol sama perempuan, nggak nyambung terus, nggak connect gitu, ngomong sini mesti wah ini nggak cocok. Itu dulu yang dilihat kafaah di dalam ilmu nih. Dalam ilmu ini kafaah. Kita bahas sedikit masalah ini, dia nyambung. Dia membahas wah ini kafaah. Cocok nih, apa dari segi apa? Keilmuan itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai nanti antum suat hancur-hancuran ngomongnya nggak nyambung-nyambung suruh.
ambilin sejadah. Oh yang sejadah yang mana? Sejadah dia nggak tahu. Kita mau sholat nggak tahu sejadah, dia suruh pasang sejadah mau sholat kiblatnya nggak paham, nggak ngerti. IQ-nya apa? Disuruh apalagi berbau ilmiah sedikit hilang. Nah ini tentunya juga harus kita lihat. Makanya suka disuruh khitbah, suruh duduk ngobrol dulu. Oh nyambung, nah, berarti kafaah tuh udah mulai tuh. Tapi kalau kita ngomong ke sini dia ngomong ke sono kemari, berarti apa? Wah ini nggak nyambung nih, nggak kafaah. Ambil. Nah ini tentunya diajarkan selalu tahadda, mengambil apa? Takhayyaru linutafikum al-akfa. Begitu juga maaf, negeri juga begitu. Jangan antum orang saya tuh kalau pengen juga sama Mesriah, wah pengen dapat orang Mesir. Boleh nggak apa-apa, tapi kafaah enggak. Karena nanti kalau kita dapat dari sono Mesriah, wah keren ya. Tapi pas giliran makan beda tuh. Dia makan sepiring itu nasinya segini, ayamnya segitu. Nah kita kan kalau makan nasi banyak, ayam sedikit. Kadang-kadang kagak habis tuh ini nambah. Nah dia tidak ada makannya apa? Lauknya lebih banyak daripada nasinya. Kalau ayam segini-segini, bagi segini, ya ini makan apa? Segini-segini. Dia maunya apa? Satu ayam atau setengah ayam bagi dua. Nah kita satu ayam 10 orang. Potong-potong kadang-kadang 8. Ya Allah. Akhirnya suatu dia habis lauknya dia terus. Belum makan lauknya habis, belum makan lauknya habis. Nah ini kenapa kafaah? Jadi kafaah ini harus diperhatikan. Dia kalau ngomong biasa kebiasaan dia. Sautuha, suaranya kelihatannya kecil, padahal bagi dia kecil, bagi kita apa? Kencang. Antum nggak lihat orang Mesir kalau ngomong. Assalamualaikum di telepon, jalan dulu di lapangan kedengeran dari sini kalau telepon. Oh lu teriak. Antum ini kayak model karung. Kata mau buka pintu, kubrak, akhirnya jantungan atau ketemu nggak ketemu. Kenapa nggak apa? Memang bukan apa? Bukan levelnya kebiasaan itu. Jangankan sama orang luar, kadang-kadang ada nih nggak tahu nih benar apa enggak nih. Misalkan perempuan Sunda nggak bagus dapat laki Batak, misalkan ada yang suka begitu ya apa? Saudara tua, saudara muda apa itu istilahnya itu? Itu sebenarnya kafaah, memang ada disuruh untuk apa? Takhayyaru limutafikum al-akfa. Akfa itu ada kalimat kafaah. Nah ini tentunya kita harus karena kadang-kadang saya sering dapat dari info dari Habibana, ini mintanya kayak begini, berat itu, jadi bingung juga nyari apa? Enggak apa? Harus akifah. Beliau kan juga ngerti lah ini kafaahnya di sini, di sini, di sini. Dan memang itu ada. Tapi memang mau sih begitu, kita maunya apa? Jamaliha, maunya cakep. Maliha artanya apa? Ya kayak hasabiha, nasabnya iya. Dia sendiri apa? Pas-pasan. Ini jangan, ini akan menjadi apa? Musibah. Nah ini tentunya merupakan takhayyaru linutafikum al-akfa. Fa innal irqa dassas. Abul Aswad Abu Ali bilang sama anak-anaknya, dikatakan apa? Sungguh qad ahsantu lakumul adab. Sungguh aku sudah mengajarkan kepada kalian al-adab, kepada anak-anak. Aku sudah berbuat baik. Aku sudah mengajarkan kebaikan, akhlak dan semuanya kepada kalian. Sigharan wa kibaran wa qabla an tulidu fadani. Dan waktu kecilmu sudah saya didik, waktu besarmu sudah saya didik, kata Abdullah SWT. Bahkan qabla an tulidu, bahkan sebelum kalian lahir sudah saya didik. Anak-anaknya bingung. Wahai ayahku, bagaimana anda mendidik saya sebelum lahir? Kalau sudah lahir kecil gede dididik iya, tapi kalau sudah belum lahir sudah dididik iya. Wa qad ikhtartu lakumul ummahat, sudah aku pilihkan untuk kalian ummahat, ibu-ibu yang la tasubuna biha, yang kalau kamu lihat bagaimana ibumu orang yang tidak layak untuk dicela, artinya aku pilihkan untukmu ibu-ibu yang salehah. Sungguh aku sudah didik kalian sebelum kalian lahir. Itulah pendidikan yang harus kita berikan kepada anak-anak kita, bukan saat mereka sudah lahir saja, tapi sebelum lahir. Bagaimana caranya? Pilihlah ibu untuk anak-anak kita yang salehah, yang sesuai, yang akifah, yaitu yang kafaah, yang bagus. Insya Allah Allah jadikan
yang sudah nikah ini istrinya semua solehat. Yang belum nikah semoga dapat istri yang saleh. Kalau usah lebih tambahin doa. Yang belum sempat. Kemudian lanjutannya apa dikatakan di situ? Wa alaihi aidan an yusawwiya bainahum fil atiyati wa an la yuqaddima ahadan minhum ala ahadin bi mujarradi mailin tab'i wa tibai hawa nafsi. Nah ini tentunya wa alaihi aidan hendaklah juga sebagai orang tua an yusawwiya bainahum fil atiyah untuk bersikap sama, tidak membeda-bedakan di antara mereka fil atiyah di dalam pemberian. Wa an la yuqaddima ahadan minhum dan tidak mengedepankan salah seorang di antara mereka ala ahadin di atas yang lainnya bimujarrad karena hanya sekedar maili tab'i karena secara naluri kita cenderung kepada dia wa tibai hawa nafs dan mengikuti hawa nafsu. Nah ini harus diingat, kita harus menyamakan anak-anak kita di dalam atiyah. Al-atiyah ini maksudnya apa? Pemberian. Kalau cinta boleh jadi kita bisa ada anak kita 3, kita cintai salah satunya lebih dari yang lain, itu biasa, itu nggak bisa dipungkiri. Ada seorang ayah, seorang ibu lebih mencintai apa? Satu di antara sekian anak, dia yang paling dari segi ini yang paling sayang ada, tapi nggak boleh di dalam pemberian. Pemberian ini boleh jadi bentuk apa? Harta, beli baju. Nggak boleh kita lebihin nih, yang kita cintai harganya mahalan, yang biasa kita kasih apa? Yang murah, haram itu hukumnya. Memberikan apa? Harga. Jajannya padahal levelnya sama. Ini SD-nya sama, sekolahnya sama. Ini yang kita cintai kita kasih 10.000, yang ini kita kasih 5.000. Haram hukum. Walaupun terhadap anak, nggak berlaku adil. Ini haram. Tapi kalau ini SMP, ini SMA, ini 10 sama 5.000 beda, itu emang aturannya begitu. Jangan disamain. Saya adil, saya kasih 1.000 semua anak TK, semua sama SD, SMP sama gitu. Itu bukan adil tuh, itu bahlul gitu. Kenapa? Al-adlu wa syai'in fi mahallihi. Adil itu adalah wa syai'in fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini anak TK ya 2.000 cukup. SD jadi 5.000 mungkin, kalau SMP ya 10.000. Artinya dalam atiyah tidak boleh apa? Berbeda. Itu yang berbentuk barang. Begitu juga atiyah di dalam perhatian, pemberian yang berbentuk perhatian, nggak boleh juga beda. Kita bersikap harus apa? Sama, walaupun di dalam hati ada apa? Ada lebih kepada salah seorang di antara mereka, tapi di dalam sikap baik pemberian atau sikap perilaku tetap tidak boleh beda. Di sini kalau salah sedikit diomelin habis-habisan, yang ini salah sedikit nggak diapa-apain, apalagi yang ini salah gede habis, yang ini lebih dimaafkan. Nah yang model begini, ini berarti orang tua yang tidak berlaku adil. Siapa yang tidak berlaku adil seperti ini, jangan kaget nanti kalau anak menjadi anak durhaka sama dia. Kenapa? Karena dia tidak berlaku adil. Jadi kedurhakaan anak itu boleh jadi karena orang tua yang pertama milih ibu yang enggak baik, yang kedua tidak berlaku adil terhadap anak. Seperti kalau kita baca riwayat Imam Mundhiri Targhib wa Tarhib dan kitabnya Targhib wa Tarhib, beliau menyebutkan satu riwayat dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi siapa? Yakub ya, ayahnya dari siapa? Nabi Yusuf. Itu sampai dikasih ujian luar biasa. Anaknya hilang, yaitu pertama dibuang di sumur sampai dibawa ke Mesir. Itu nangis sampai apa? Bulan. Kenapa itu ujian? Salah satu Imam Mundhiri menyebutkan adalah salah satu ujian diterima itu gara-gara dia apa? Membedakan sikap kasih sayangnya di antara anak-anaknya. Dia punya anak 12, 10 dari ibu yang satu, 2 dari ibu yang satu lagi. Ibu yang 10 ini 9 kakak-kakaknya, terus dia nikah lagi punya anak 2, Bunyamin dan Yusuf. Bunyamin dan Yusuf. Nah, sikap dia lebih cenderung menunjukkan cintanya kelihatan kepada Nabi Yusuf. Akhirnya 10 anak tadi bilang,
ini ayah cinta kasihnya cuma untuk Nabi Yusuf. Dia nggak tahu kalau itu Nabi. Cintanya hanya kepada adik kita Yusuf. Mungkin kalau Yusuf nggak ada, ayah jadi cinta lagi sama kita. Dia akan sama. Kalau sekarang kayaknya lebih cenderung hanya kepada Yusuf. Akhirnya mereka punya ide untuk membunuh Nabi Yusuf. Tapi nggak jadi dan dilempar ke sumur. Nah intinya kenapa sampai terjadi itu, anak durhaka ini 10 ini durhaka ini sama orang tuanya. Kenapa? Ini kata Imam Mundhir salah satu riwayat kan Nabi Yakub waktu itu menunjukkan apa? Tidak adil di dalam apa? Pemberian. Dalam bukan pemberian harta, bukan pemberian apa? Kasih sayang, perhatian. Begitu. Seorang nabi nggak berlaku adil di dalam sikap kepada anak dikenain hukuman, apalagi kita. Nabi bukan, ulama bukan. Nggak berlaku adil sama anak, kena kita hukuman. Tapi di dunia aman-aman saja enggak. Yang pertama, anak itu durhaka, dia akan durhaka. Jadi kedurhakaan anak itu bukan karena tumbuh dari mereka sendiri, tapi kadang-kadang dari orang tua. Maka Ibnu Haddad luar biasa ingatkan kepada kita, hati-hati milih istri yang bagus, karena itu akan menjadi apa? Tempat anak kita baik dan tidak baik, utamanya dari situ. Yang kedua, makanya kalau anak yang solehah, sukses, sebenarnya yang patut bangga itu bukan orang tua, tapi siapa? Orang tua bukan bapak, tapi siapa? Ibu yang paling apa? Berhak sebenarnya. Dia yang paling kalau bahasa itu berhak ngaku. Kalau kita kan enggak. Kita dulu yang ngaku bapaknya. Mentang-mentang nama bini dia, kan siapa? Bini bapak, ibu bapak, bininya doang. Tapi kalau itu ibu luar biasa, dia yang mendidik, dia yang ini semua. Makanya suka disebut apa? Al-Um Madrasatul Ula. Nah setelah itu yang kedua, setelah punya anak harus apa? Bersikap adil. Bersikap adil sesama mereka. Ini sekali lagi, kalau ada dua anak, satu kita sayang, satu kita kurang sayang, tampak ketidaksayangan kita. Jangan kaget kalau yang nggak kita sayangi nanti akan menjadi apa? Anak yang durhaka. Pasti dia akan, oh bapak cuma begitu ya, oh bapak, oh, kalau nggak disakitin adiknya atau kakaknya itu, kalau nggak sama bapaknya gimana? Kalau dia nggak begitu sayang, dia berani sama adiknya akan dia apa? Ditolimi. Kenapa? Karena pengen nyari apa? Kasih sayang bapaknya yang tidak berlaku adil. Nah, ini tentunya luar biasa. Ini pelajaran dari Al-Habib Abdullah bin Haddad. Jangan suka nyalain apa? Anaknya, tapi koreksi diri sendiri. Kadang-kadang kesalahan itu jatuh terjadi pada kita lebih dulu sebelum kepada anak. Inilah nasihat yang kedua. Jadi yang pertama pilih ibu, maksudnya pilih istri ya, maksudnya pilih istri. Kemudian yang kedua adalah bersikap sama dengan anak di antara satu dengan yang lain. Yang terakhir, wa ahammu ma yatawajjahu 'alal walidi fi haqqi auladihi, wa ahammu, dan yang paling penting, ma yatawajjahu 'alal walid, apa yang diarahkan kepada seorang bapak fi haqqi auladihi, pada haknya anak adalah tahsinul adabi wa tarbiyati, yaitu tahsin, yaitu memberikan pendidikan adab dan tarbiyah yang bagus. Tasbih itu dari ihsan dengan baik, adabnya wa tarbiyah. Liyaqa anashuhum ala mahabbatil khairi wa ma'rifatil haq, supaya tumbuh mereka ala mahabbatil khair, yaitu dalam cinta kebaikan, wa ma'rifatil haq, dan mengetahui kebenaran, wa ta'zimu umuriddin, dan juga untuk mengagungkan dalam urusan agama, wal istihanatu bi umuri dunya, dan meremehkan dalam urusan dunia, wa itharu umuril akhirah, dan lebih mengedepankan urusan akhirat. Ini adalah yang ketiga, yang terakhir kita ambil pagi hari ini untuk memberikan pendidikan kepada anak. Yang pertama memilih ibu, yang kedua menyamakan sikap, yang ketiga memberikan adab yang bagus untuk menumbuhkan apa? Cinta kepada akhirat dan menganggap dunia ini urusan apa? Yang kecil. Ini yang paling penting. Jangan ditumbuhkan kepada anak dunia itu adalah segala-galanya. Justru tumbuhkan kecintaan kepada itharul akhirah, lebih mengedepankan hidup akhirat. Wal istihanah, dan tumbuhkan kepada anak kita istihanah di dunia. Dunia ini apa? Kecil. Kamu hidup ini sementara.
nanti yang kekal di akhirat. Dunia ini remeh, dia akan ditinggalkan. Akhirat akan abadi. Dunia dan isinya kalau dibanding kehidupan akhirat tidak lebih berat dari satu sayap ekor nyamuk. Itu disampaikan oleh Rasul. Jadi pendidikan yang ketiga adalah tumbuhkan ke dalam benak hati anak kita, hidupmu ini untuk akhirat bukan untuk dunia. Ini luar biasa. Kalau sudah anak punya sifat begitu tuh selesai sudah. Tumbuhkan. Tapi tentunya tidak mungkin tumbuh seperti itu kalau nggak dimulai dari orang tua. Orang tuanya hubbud dunia tapi ngajarin anaknya biar apa? Hubbul akhirah, bertentangan, tidak mungkin. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, anak-anak kalian. Nara, dari panas nabi neraka. Wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Surat At-Tahrim di ayat yang ke-6. Intinya jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Berarti kalau kita pengen menumbuhkan anak supaya hubbul akhirah, tidak hubbul dunia, maka kita pun harus memulainya dari diri kita, dari bapak dan ibu. Bapak dan ibu tumbuhkan sikap sehari-hari, jangan menumbuhkan cinta dunia kepada anak. Ini kalau udah tumbuh cinta, apa kalau bahasa kita itu orang sekarang nyebutnya apa? Gaya hidupnya dunia, gaya hidupnya selalu dunia, ini berarti mau antum ajarin adab, akhlak berat. Kenapa? Karena sudah gaya hidupnya apa? Dunia, style apa namanya itu bilang? Yo lifestyle-nya cuma apa? Dunia, glamor. Nah yang model begini bapak ibunya mati deh ngurusinnya apa? Karena semua akan dihitung dengan dunia. Maka dari kecil ajarkan untuk apa? Hubbul akhirat. Izar, mengedepankan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Sekali lagi, itu tidak akan terwujud tanpa dari kita. Kalau kita orang tua sudah hubbul dunia, pasti anak nggak jauh-jauh dari situ. Mafil aba fil abna. Apa yang ada di bapak ada di anak. Tapi kalau bapak di ibunya zuhud, ibunya wara, wah ini luar biasa. Itu anak. Makanya nanti kan di dalam mencari calon untuk anak-anak kita, mencari istri, lihat bapak ibunya. Bapak ibunya masya Allah tawadu, wara, zuhud, wah itu sudah. Anaknya masih gak jauh-jauh kayak begini. Ya jauh dikit-dikit aja tapi gak bakal apa. Tapi kalau bapak ibunya muah apa, glamor kehidupannya, gaya hidupnya dunia, hati-hati. Dapat apa? Anak. Ini ibarat kalau bahasa kita mengambil bunga yang wangi ditumpukan sampah. Itu pasti akan kena efek daripada orang tua. Walaupun kelihatan anaknya, iya anaknya, tapi nanti bakal apa? Kena pengaruh kepada bab ini. Makanya ini subhanallah. Tapi saat ada yang begitu tapi jarang. Yang bapaknya penjahat, bapaknya buat, anaknya solehah, jarang. Sinetron, kadang umpama di sinetron kayak begitu. Bapaknya luar biasa, ibunya kuat, tapi anaknya solehah, itu bisa dihitung menjadi. Kalau kata Bang Mari cuma ada di sinetron doang. Kalau di kehidupan nyata, realita jarang lah yang kayak begitu. Sebenarnya ada juga di dalam sejarah, tapi tidak menjadi hukuman. Adanya di dalam sejarah menunjukkan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Seperti tokoh munafik Madinah, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu tokoh munafik Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul, tapi punya anak namanya Abdullah, soleh, sahabat Nabi yang sangat cinta kepada Rasul. Padahal bapaknya apa? Biang munafik. Bapak dia munafik, anaknya soleh, tapi jarang. Satu dua itu untuk nunjukin Allah berkuasa atas segala sesuatu. Tapi ya kebanyakan yang begitu, apa yang ada di bapak ada di anak. Maka di sini harus berhati-hati. Jadi untuk memilih istri dari mana kan saya belum tahu saat dia bagaimana soleh agak soleh, lihat aja bapak dan ibunya, karena di situ ada apa pengaruhnya. Subhanallah. Insyaallah 3 nasihat dari Al Habib Abdullah bin Haddad ini bisa kita amalkan.
kita betul-betul melaksanakan, kita bisa mendidik anak kita supaya menjadi anak yang saleh dan salehah, karena memang anak-anak ini akan menjadi aset kita lebih daripada aset dunia. Miliaran triliunan harta kita kalah mulianya, kalah hebatnya dengan anak-anak kita. Kan anak itu akan menjadi aset yang termahal, yang saat kita sudah meninggal dia akan terus bisa beramal untuk melanjutkan pahala untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita ambil 3 saja, insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan. Jadi pekan depan masih kitab Nasaih untuk apa? Menyelesaikan kewajiban-kewajiban orang tua terhadap anak. يا ربنا اعترفنا بأننا ضربنا وأننا أشرفنا على رضا أشرفنا فتب علينا توبة واستر لنا العورات وأمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو غيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع وتزوجون من لا بكساب منا بالمصطفى الرسول نحضر